Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk Bapak dan Ibu guru yang mengikuti training of trainer dari kerjasama Melbourne University dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kali ini kita akan sedikit banyak berbicara tentang perkawinan dan pengasuhan. Namun sebelumnya, sebagaimana kata orang bahwa tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Mudah-mudahan dengan perkenalan ini kita bisa jumpa di suatu tempat, bisa saling menyapa dan bisa saling memberikan faedah untuk kedua belah pihak antara kita. Saya Muharrar Iqbal, lahir di Kediri 05 Juli 1978, alumni IAIN Mataram dan Universitas Islam Madinah. Jadi sehari-hari saya di Pondok Pesantren Nurul Hakim sebagai pengasuh sejak tahun 1998, kemudian 2017 Ketua Yayasan Rumah Tahfidzan Kamil, lalu sempat menjadi Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah NTB, lalu sempat pula menjadi Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, sekarang Ketua FKBN Kemenhan Kementerian Pertahanan, lalu Sekretaris FKUB NTB, Pokja FLLAJ Nusa Tenggara Barat, dosen tetap Sekolah Tinggi Perwisata Mataram, dan advisor Project Kiat Indi. Saya kira itu dulu Bapak dan Ibu, perkenalan untuk saya, untuk Bapak dan Ibu dari saya. Mudah-mudahan sekali kita semua. Selanjutnya kita akan coba masuk kepada materi inti kita tentang perkawinan. Sebelum saya masuk ke materi, saya ingin menyampaikan dulu nih, pesan Kapolda Nusa Tenggara Barat, Bapak Irjen Polisi Muhammad Iqbal. Jadi sama-sama namanya Iqbal. Jadi kata beliau dalam satu kesempatan yang juga berbicara tentang merari kode, antisipasi merari kode, yakni beliau dengan terbata-bata menggunakan bahasa Sasak, dendek merari kode. Saya kira teman-teman, Bapak dan Ibu guru sudah paham apa itu arti dendek merari kode, alias jangan menikah di usia dini atau jangan kawin di usia muda. Nah, ini disebut dengan, atau ini istilah daripada dendek merari kode. Kita masuk ke materi inti juga, ingin saya sampaikan satu ungkapan yang mungkin bisa berguna untuk Bapak dan Ibu guru menyampaikan nanti kepada anak didik atau murid-murid yang ada di sekolah, bahwa everybody wants to change the world but nobody wants to change. Artinya bahwa setiap orang kadang-kadang ingin untuk melakukan perubahan, tapi merubah dunia, tapi tidak semua orang ingin berubah. Nah, jadi saya kira ini perlu menjadi catatan kita bersama bahwa manusia karena diciptakan dengan berbagai macam habits, karakter, jadi ya ada orang yang cepat taat, ada yang setengah taat, ada orang yang kemudian di belakang ya tidak mengikuti apa yang kita ajarkan atau kita. Baik Bapak dan Ibu, kita coba memahami dulu perkawinan dan pengasuhan dengan beberapa materi kita. Satu, tentang perkawinan. Dua, proses terjadinya kehamilan. Tiga, pernikahan dini. Kemudian yang keempat, mengakhiri pernikahan dini. Lalu selanjutnya pernikahan atau perkawinan yang ideal itu seperti apa. Kemudian kita nanti akan masuk pada pendewasaan usia perkawinan atau PUP. Nah, yang terakhir nanti kita akan bicara tentang peran orang tua dalam pengasuhan anak. Baik Bapak dan Ibu, kita ingin masuk kepada poin yang paling pokok, perkawinan dalam perspektif agama dan negara. Saya kira semua kita tentu menginginkan perkawinan itu berjalan dengan baik, berjalan dengan sempurna, diakui oleh negara maupun diakui oleh agama, sah secara negara, secara syariat, sah secara syariat dan sah pula secara agama. Maka izinkan saya menampilkan yakni dalil syar'i yang berkaitan dengan perkawinan, ya. Wa ankihul ayyama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughniyahumullahu min fadlih. Saya kira ini ya orang Islam harus memahami ini, namun
Adapun teman-teman nanti kalau ada yang ikut ambil bagian dan non-muslim, ya mohon maaf apabila ini saya jadikan sebagai rujukan, tapi kita harus memahami bahwa hampir populasi terbesar murid kita di Kota Mataram ini memang lebih banyak muslim. Adapun nanti teman-teman bukan untuk rasis, tapi mungkin mohon dapat menyesuaikan. Jadi wa ankihul ayamah, dan nikahlah oleh kamu akan orang-orang yang ada di sekitarmu, yaitu orang-orang yang soleh daripada budak-budakmu atau anak-anakmu, ya. Wa imaikum, jadi orang yang mampu, itu yang kita disuruh untuk menikahkannya, ya, mampu berkecukupan, cukup syarat-syaratnya, ya, baik dari sisi umur maupun dari sisi kemampuan fisik, kemampuan intelektual, kemampuan sosial, bahkan juga kemampuan ekonomi. Jadi kita dalam perspektif ayat ini tidak dibenarkan sebagai orang tua, nanti Bapak dan Ibu guru mohon disampaikan kepada anak muridnya bahwa orang tua dilarang untuk menikahkan anaknya kalau tidak mencukupi syarat-syarat yang telah ditentukan. Misalnya apa? Misalnya anaknya kurang umur, anaknya belum mampu membuat atau menghasilkan ekonomi, ya, atau anaknya kurang secara fisik. Dalam pengertian kurang secara fisik itu kita bisa memahami, oh anak ini kalau dia kawin nanti berpotensi sakit apa tidak. Artinya bahwa kita ingin hadir untuk memberikan kemaslahatan. Kemudian apa itu perkawinan? Menurut agama Islam, perkawinan itu adalah akad yang menghalalkan pasangan suami dan istri untuk saling menikmati satu sama lain. Jadi kata-kata menikmati di sini adalah tidak diterjemahkan secara spesifik, tetapi menikmati itu artinya saling menghormati, saling menghargai, saling menjunjung tinggi harkat dan martabat. Nah, kemudian kita masuk kepada perkawinan menurut negara sesuai pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi saya kira antara perspektif syariat dengan perspektif negara ini saling mengkait-mengkait, dan ini sangat menarik bagi saya, dan inilah pijakan kita untuk memberikan yang terbaik untuk memaknai arti daripada perkawinan itu sendiri. Kita lanjut. Untuk apa tujuan perkawinan? Nah, ini saya sedikit merujuk kepada pendapat seorang ahli keluarga di Mesir, namanya Abu Bakar Jabir, bahwa menurut beliau perkawinan itu bertujuan untuk melestarikan manusia dengan perkembangbiakan yang dihasilkan melalui pernikahan. Nah, ini tujuan perkawinan, dan saya kira kalau kita masuk kepada perspektif buah-buahan, ya, pepohonan juga kan demikian. Jadi ingin menghasilkan suatu perkembangbiakan yang baik. Ada orang yang bisa berkembangbiak dengan cara yang tidak baik, tapi kan itu bukan tujuan daripada perkawinan. Jadi kita ingin memberikan satu kemanfaatan, melestarikan manusia dan dia berkembang biak, tetapi dengan cara yang baik, yang benar, yaitu pernikahan. Kemudian yang kedua, memelihara kemaluan dengan melakukan hubungan seks yang suci. Nah, ini artinya bahwa ada tujuan yang sangat mulia, bahwa kita manusia tentu dibedakan dengan binatang. Manusia diberikan kemampuan untuk berpikir, sehingga tentu dalam setiap penciptaan yang diberikan kepadanya harus dimanfaatkan dengan baik, sehingga kemudian tidak sembarangan seperti binatang kalau ingin melakukan hubungan seksual, misalnya di tengah jalan, kan tentu tidak. Nah, ini yang perlu disampaikan kepada anak murid kita, peserta didik. Ya, jadi kalau ingin melaksanakan hubungan seksual, ya lakukanlah dengan cara yang baik, yakni melalui pernikahan dan di tempat yang tertutup. Ya, kapan itu? Nanti kalau dia sudah cukup umurnya. Kemudian yang ketiga, bagaimana membangun kerjasama atau relasi antara pasangan suami istri dalam mendidik anak. Jadi terkadang di sini kita harus banyak memberikan pemahaman, ya, kepada peserta didik kita, bahkan juga termasuk diri kita, Bapak dan Ibu guru, ya, terutama suami-suami. Jadi jangan kemudian diartikan bahwa ketika kita punya seorang anak, Allah berikan
Tuhan berikan kita seorang anak, lalu semua-muanya harus dibebankan kepada istri. Mulai kemudian dari menyusuinya, menyapihnya, kemudian sampai kita mencucikan popoknya, bahkan sampai menggendong. Nah, di sini penting ya kesepahaman antara kedua belah pihak. Ada kalanya seorang istri memberikan tenaganya untuk itu dan suami pun lebih banyak yang seharusnya bekerja sama untuk maksud di dalam membina atau mengajari atau mengasuh seorang anak. Nah, ini yang paling penting. Tapi memang kita harus pahami bersama, kasih sayang seorang ibu tidak sama dengan seorang bapak. Kadang-kadang bapak saja, termasuk saya ini, ya bapak dan ibu, kalau kita disuruh gendong anak itu paling ya 15 menit, 20 menit kita sudah capek ya. Tapi kalau seorang ibu itu Masya Allah ya, bisa berjam-jam. Bahkan anaknya di belakang ya, terus atau anaknya di depan, ada beban atau barang di belakang. Ini menunjukkan bahwa seorang perempuan itu sesungguhnya manusia yang kuat dan jangan dipersepsikan sebagai manusia yang lemah. Kemudian yang keempat, mengatur hubungan seorang laki-laki dan perempuan berdasarkan prinsip persamaan hak dengan perasaan saling mencintai, dengan saling menghormati dan menghargai. Jadi itu, saya kira Bapak dan Ibu, tujuan perkawinan ini menjadi penting kita sampaikan kepada peserta didik kita, anak-anak kita, atau siapapun yang berkebutuhan untuk itu, sehingga nanti Bapak dan Ibu ya menjadi nyaman ya ketika anak-anak kita sudah tamat, sudah selesai menjadi alumni, anak-anak kita kan kemudian menjadi berpikir, oh ini yang saya dapatkan dulu tentang kesehatan reproduksi, khususnya pada aspek perkawinan. Ternyata tujuan perkawinan ini begini, tujuan perkawinan begitu, dan seterusnya. Baik, kita masuk kepada slide berikutnya. Apakah perkawinan itu perlu kita rencanakan? Saya kira sangat perlu. Kenapa perlu? Karena memang ya sesuatu yang tidak direncanakan akan kacau balau. Sesuatu yang tidak direncanakan akan menghasilkan perkara yang tidak bagus. Maka semua harus didiskusikan ya sehingga kemudian anak itu tidak mengambil jalannya sendiri ya. Dan inilah makna kita berkeluarga. Inilah makna kita menjadi orang tua. Inilah makna kita bermasyarakat ya, supaya segala sesuatu memang harus direncanakan. Jadi perkawinan yang baik haruslah direncanakan dan berdasarkan cinta yang tulus. Pengalaman menunjukkan bahwa perkawinan yang dilaksanakan karena terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan seringkali berakhir buruk, bahkan menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, ini tentu kita sebagai orang tua ya, bahkan sebagai guru, karena pada prinsipnya guru itu adalah orang tua kedua daripada anak-anak yang ada di sekolah. Maka kalau anak kita ya disakiti, tentu sakitlah rasanya hati kita. Begitu pula lah untuk anak-anak murid kita. Nah, agar jangan sampai terjadi kekerasan dalam rumah tangga, maka kita dorong agar anak-anak kita itu di dalam memutuskan suatu persoalan, lebih-lebih tentang perkawinan, ya maka harus direncanakan dengan baik, ya dinawaitukan istilahnya dengan. Selanjutnya, sebelum kita masuk kepada pointer yang paling penting tentang perkawinan itu, jadi perkawinan harus direncanakan dan kemudian seorang laki-laki dan perempuan yang akan melaksanakan perkawinan tentu harus memahami syarat dan rukun perkawinan. Ya, syaratnya harus dipahami dan diketahui, baik syarat yang ditetapkan oleh negara maupun syarat yang ditetapkan oleh syariat atau oleh agama. Jangan sampai terjadi yang namanya perkawinan itu terjadi di bawah tangan. Biasanya kalau perkawinan di bawah tangan terjadi, itu yang selalu menjadi korban adalah perempuan. Kalau laki-laki kan enak-enak saja, ya, termasuk saya. Tetapi itulah pentingnya ya kita menghadirkan potret perkawinan yang bertanggung jawab. Jadi seorang laki-laki maupun perempuan ya kalau menurut syariat Islam itu disyaratkan bahwa dia beragama Islam, berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Dan ini mutlak karena yang kawin itu laki dan perempuan. Enggak ada laki dengan laki ataupun perempuan dengan perempuan. Jadi alhamdulillah di negara kita homoseksual dan lesbian itu tidak diberikan ruang, dalam pengertian tidak diberikan ruang itu tidak ada undang-undang yang mengatur untuk itu.
Jadi berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Jadi laki-laki akan kawin dengan perempuan. Identitasnya jelas, kemudian setuju untuk menikah dan tidak memiliki halangan untuk menikah. Tidak sedang ihram ataupun dalam masa iddah. Ya, tidak sedang ihram itu maksudnya tidak sedang melaksanakan ibadah haji, ya, atau tidak sedang melaksanakan ibadah umrah, ya. Jadi sedang melaksanakan umrah. Kalau dia sedang seperti itu, tidak boleh dia melaksanakan pernikahan. Kemudian kita masuk kepada rukun perkawinan. Nanti mohon maaf kalau agak cepat saya saya menyampaikan, boleh di istilahnya Bapak dan Ibu ya instruksi ya atau istilahnya diberikan peringatan ya. Kemudian rukun perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam pelaksanaan pernikahan atau perkawinan. Mencakup calon mempelai laki-laki dan perempuan. Wali dari pihak mempelai perempuan, 2 orang saksi, dan ijab kabul dan adanya mahar. Ya, ini rukun perkawinan yang harus diketahui oleh pihak perempuan maupun laki-laki. Kenapa mahar itu penting harus ada? Begitulah agama memberikan penghargaan kepada wanita. Kenapa? Karena wanita itu dianggap mulia dan dimuliakan. Dan bentuk pemuliaannya itu adalah dia harus dihargai dengan pemberian mahar. Adapun maharnya ya tentu harus disesuaikan, harus dibicarakan ya dengan kedua belah pihak. Perkawinan yang sulit gara-gara mahar juga tidak dibenarkan. Jadi bahkan mahar itu dengan sebuah cincin besi saja jadi, atau dengan segelas air saja jadi. Tapi dalam dunia modern seperti saat sekarang ini saya kira agak riskan kalau kita cukup menikah dengan mahar istilahnya itu dengan istilah 1 gelas air ya. Kalau ingin itu pun ya cukup mungkin dengan 3 orang saksi, 4 orang saksi ya cukup ya menikah di dalam ruangan ya seperti itu. Tapi kalau ingin lebih besar ya itu silahkan membicarakan antara kedua belah. Sekarang saya akan masuk ke jenis pernikahan. Ini perempuan, anak-anak kita yang siswi maupun siswa perlu mengetahui tentang jenis-jenis pernikahan di Islam. Satu namanya pernikahan berdasarkan undang-undang. Artinya bahwa dia tercatat secara resmi ya di catatan sipil atau kantor urusan agama ya, dia dicatatkan, dia punya buku nikah, dia punya akte nikah. Nah, ini yang harus dipegang, harus dimiliki oleh kedua belah pihak sehingga nanti tidak terjadi satu dan lain hal yang tidak kita inginkan. Kalaupun terjadi ya kita punya pegangan karena dalam setiap perempuan mengajukan gugatan cerai itu pasti ada hak yang dia miliki dalam harta bersama yang ditinggalkan bersama ya. Jadi kalau tidak punya buku nikah, tidak punya akte nikah, bagaimana hakim mau memberikan memberikan status hukum ya. Nah, di sini pentingnya. Jadi Bapak dan Ibu harus sampaikan kepada murid-murid di rumah ya, di sekolah gitu ya untuk selalu berpegang teguh pada pernikahan yang didasari secara syariat maupun secara hukum negara atau hukum positif. Jadi jangan pernah anak-anak kita itu menikah tanpa adanya akte nikah atau nikah siri atau nikah di bawah tangan ya. Nah, kemudian ada namanya pernikahan sigor. Nah, ini pernikahan yang dilarang di dalam agama Islam ya. Pernikahan sigor itu bentuknya bagaimana? Misalnya saya punya seorang anak perempuan. Ada teman saya punya seorang anak perempuan. Lalu saya bilang sama teman saya itu, saya nikahi anakmu, kamu nikahi anak saya. Nah, ini namanya pernikahan sigor ya. Jadi tidak boleh. Dan itu saya kira tidak terjadi, tidak pernah lah terjadi. Tapi tidak menutup kemungkinan. Ya mungkin di seberang-seberang sana ada saja orang-orang yang seperti itu. Tapi hal seperti ini perlu kita antisipasi kepada anak didik kita. Kemudian ada namanya pernikahan muhallil. Ya, pernikahan muhallil itu artinya pernikahan yang menghalalkan, alias kalau dalam bahasanya orang Sasak atau kita di Kota Mataram itu ya Cina buta istilahnya, mohon maaf tidak rasis ya, tapi itu istilah yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, tengah-tengah kampung. Artinya perempuan itu sudah
sudah talak bain kubro, ya tidak talak raji'i, lalu masih ada rasa cinta laki-lakinya, akhirnya laki-lakinya minta temannya laki-lakinya untuk mengawini bekas istrinya itu, kemudian dengan perjanjian-perjanjian. Nanti mungkin semalam lalu dia ceraikan, kemudian ada peluang untuk dia kawini bekas istrinya. Nah, ini namanya pernikahan muhallil dan ini tidak dibenarkan Bapak dan Ibu ya. Dan ini perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita ya Bapak dan Ibu ya. Sebab apa? Anak-anak kita ini kalau tidak dibekali dengan pemahaman seperti ini ya dianggap angin lalu saja. Ya bisa jadi itu dipraktekkan ya. Tapi kalau sudah ada bekal, ada ilmu, pemahaman seperti ini saya yakin insya Allah bisa mengerem. Kemudian ada namanya pernikahan mut'ah. Pernikahan mut'ah ini artinya pernikahan kontrak ya. Pernikahan yang berjangka ya. Dia cari perempuan itu dinikahi bisa sejam ya, bisa 2 jam, bisa sebulan, 2 bulan, bahkan setahun. Ini namanya pernikahan mut'ah. Nah, ini sering terjadi di beberapa tempat ya. Dan biasanya ini pelaku-pelakunya alhamdulillah belum pernah kita dengar ada. Tetapi ada beberapa tempat yang terjadi seperti itu dan saya tidak ingin menyudutkan satu sekte tertentu atau kelompok tertentu, tapi ini terjadi. Nah, supaya tidak terjadi dengan anak kita ataupun anak didik kita, maka Bapak dan Ibu guru harus banyak memberikan pemahaman bahayanya nikah mut'ah ini. Kenapa? Karena nikah mut'ah ini dia sistemnya kontrak. Jadi boleh dikatakan ini bentuk daripada ya prostitusi gaya baru istilahnya ya. Jadi apa bedanya dengan prostitusi? Apa bedanya dengan apa bedanya dengan PSK misalnya? Nah, tinggal kita bayar saja orang itu, nanti kita ceraikan. Ya, besok kita cari lagi perempuan lain, kita lakukan yang sama. Nah, ini tentu tidak pas, tidak benar dan tidak baik. Ya, ini namanya pernikahan mut'ah ya. Jadi tidak dibenarkan dan tidak boleh dilakukan. Pernikahan siri selanjutnya. Pernikahan siri ini boleh dilakukan tetapi sekali lagi tidak baik ya. Tidak bermanfaat, manfaatnya hanya sedikit, ya bukan haram, cuma kurang baik untuk dilakukan kepada perempuan dewasa ini maupun kepada laki-laki dewasa ini. Ya, ini tidak bicara hanya pada perempuan, bisa jadi laki-lakinya, ya katakanlah si perempuannya ingin mencari ya status bahwa tidak ingin dikatakan sebagai perempuan yang expired misalnya gitu ya. Nah, lalu kemudian dia cari laki-laki untuk mendapatkan status bahwa dia sebagai perempuan yang laku. Dia carilah laki-laki agar dianggap laku. Jadi laku, laki-laki dan laku. Nah, kalau tidak kita kalau kita tidak bekali dengan dengan surat pernikahan, ya maka kalau nanti laki-lakinya diceraikan oleh perempuannya, bagaimana dia akan melakukan gugatan? Bagaimana dia akan mendapatkan harta gonogininya? Maka oleh sebab itu pernikahan siri baik kepada laki-laki maupun kepada perempuan lebih baik kita hindari ya. Lebih baik kita jangan lakukan ya. Jadi pernikahan yang paling baik yang harus disampaikan kepada anak-anak kita adalah pernikahan berdasarkan undang-undang, diakui secara negara dan diakui secara syariat. Lanjut. Kemudian kita ingin lihat bagaimana sih proses terjadinya kehamilan. Saya kira ibu-ibu lebih paham itu, ya. Namun yang belum banyak memahami tentu adalah bapak-bapak ya, karena memang bapak-bapak tidak pernah hamil ya, dan mungkin tidak akan pernah hamil karena memang dia tidak ditakdirkan untuk itu. Tapi sekarang kita berbicara tentang tanda-tanda kehamilan ini atau proses terjadinya kehamilan ini, mungkin saja ada anak-anak kita di sekolah atau mungkin ada anak kita sendiri yang mengalami hal itu ya. Mungkin dia tidak kawin, tidak menikah tapi dia hamil ya. Jadi kalau misalnya anak perempuan memiliki tanda-tanda ini, maka kita patut duga bahwa dia hamil. Mungkin saja hamil kecelakaan atau hamil karena sebab yang lain ya. Saya nggak tahu apa maknanya hamil karena sebab yang lain itu. Nah, nanti kita coba diskusikan. Jadi pada saat seorang anak perempuan memasuki masa remaja, terjadi pematangan sel telur yang kemudian secara periodik 1 bulan sekali indung telur akan melepaskan 1 buah sel telur. Sel telur hanya dapat dibuahi dalam beberapa jam setelah ovulasi.
Apabila pada masa subur terjadi hubungan seksual, maka sel sperma yang tumpah pada saluran vagina akan bergerak masuk ke dalam rahim menuju saluran sel telur. Nah, ini kalau kita bicara tentang proses terjadinya kehamilan. Maka di samping proses, kita harus memahami juga tanda-tanda kehamilan. Misalnya, ya seorang perempuan, kalau ada murid kita nanti di sekolah tiba-tiba ya tidak datang dia tidak tidak menstruasi, kemudian begitu dia masuk sekolah tiba-tiba dia mual, muntah, pusing ya, mengantuk ya. Nah, kalau mengantuk karena begadang bisa kita siasati, tapi kalau mengantuk karena ada bawaan, nah ini yang berbahaya ya. Nah, maka perlu kita melakukan istilahnya semacam konseling ya, semacam pendekatan, semacam diskusi kalau kita melihat terjadi tanda-tanda ini pada murid-murid kita terutama yang perempuan ya. Jadi pusing dia ya, mengantuk terutama saat hamil muda. Kemudian payudara membesar, puting susu menonjol ya, perut juga membesar ya. Nah, biasanya ya kalau terjadi seperti itu kepada anak-anak kita, mungkin ada deteksi awal yang paling penting untuk kita ketahui, yaitu tidak datangnya menstruasi atau dia mengalami mual, muntah, pusing ya, dan mengantuk terutama saat hamil muda. Tapi kalau payudara membesar hanya dia yang tahu. Nah, puting susu menonjol hanya dia yang tahu ya. Tapi kalau perut membesar biasanya anak murid kita akan malu datang ke sekolah ya, akan malu datang ke kampus misalnya kalau perutnya sudah mulai membesar ya. Tapi yang paling pokok kita sebagai guru perlu melakukan deteksi awal untuk mengetahui bahwa anak-anak kita apakah dia masuk dalam persoalan ini atau tidak. Baik, selanjutnya pernikahan dini. Nah, ini dia sekarang menjadi materi kita. Apa itu pernikahan dini? Pernikahan dini adalah pernikahan yang terjadi atau terlaksana di usia yang belum memasuki usia dewasa bagi kedua pasangan yang melangsungkan pernikahan. Jadi dalam kondisi saat sekarang ini kita harus banyak mengkampanyekan tentang bahayanya pernikahan dini. Jadi orang Islam tidak boleh lagi ya berkiblat ya atau mengatakan bahwa Nabi Muhammad saja dulu menikah dengan Aisyah di usia 9 tahun. Itu Nabi. Jangan samakan dirimu dengan Nabi. Sampaikan kepada murid-murid, apakah bapakmu Nabi atau kamu ini siapa, kan gitu. Jadi jangan urusan nikah cepat lari kepada Nabi ya, tapi kalau urusan kerja bakti, urusan gotong royong, tidak ada yang mau ikut Nabi karena dia berat-berat ya. Ini tentu ya hal-hal seperti ini patut kita kampanyekan, sebab pernikahan dini ini sangat merusak ya. Jadi pernikahan dini itu di usia berapa? Pernikahan dini itu tentu di usia di bawah 19 tahun ya, yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Begitu pula laki-lakinya di usia di bawah ya 20 tahun. Jadi itu disebut sebagai pernikahan dini dan ini sekali lagi sangat berbahaya. Baik, selanjutnya kenapa kita dilarang untuk menikah di usia dini? Karena apa? Karena risiko kehamilan perempuan di usia dini itu sangat besar, sangat berisiko. Ya, salah satu risiko yang paling besar itu adalah keguguran. Ya, kalau keguguran itu disebabkan karena faktor kerja keras, mungkin bisa saja ya. Tetapi ini keguguran karena belum matangnya ya rahim, belum siapnya rahim untuk dibuahi. Nah, ini yang menyebabkan keguguran itu terjadi. Makanya ya saya juga mohon maaf ya di beberapa pengajian yang saya ampu ya di kampung, di masjid itu selalu saya tekankan supaya orang tua tidak boleh begitu serta-merta memberikan izin atau mengawinkan anaknya padahal anaknya usianya sangat muda sekali ya, sangat belia sekali. Ini tidak boleh ya. Harus kita hilangkan istilah kita senang anak kita itu dikawini oleh tuan guru, kita cari berkah ya. Jangan berhenti kita yang seperti itu ya.
ya senang anaknya dikawini oleh guru karena cari berkah, salah ya. Itu tidak ada berkah karena karena menikahi anak usia di bawah umur ya. Tidak boleh. Justru itu namanya kita telah mencelakakan mereka ya, telah menzolimi mereka ya. Jadi kalau ada orang hamil di usia dini, maka ada juga risiko berikutnya, bayi lahir dengan berat badan yang sangat rendah sekali ya. Mungkin kayak botol ya, atau lebih kecil daripada botol ya. Wah, itu ngeri sekali kita lihat ya. Nah, ini padahal kita melahirkan anak manusia. Tapi ya itulah Bapak dan Ibu, resiko ya kalau perempuan itu hamil sangat dini sekali. Kemudian bayi lahir sebelum waktunya. Nah, ini bisa jadi kalau perempuan melahirkan seorang bayi yang belum waktunya, bisa saja dia apa istilahnya itu ya berpotensi ya anaknya itu menjadi anak yang tidak tumbuh dengan baik ya kalau dia nanti dewasa dan seterusnya. Kemudian kesulitan dalam proses melahirkan, itu benar sebab rahim belum terlalu matang dan rongga-rongga rahim atau rongga-rongga yang dilalui oleh anak itu ya kan belum terlalu matang ya. Jadi istilahnya dia masak odak kalau istilah orang kita, orang Sasak itu. Kalau itu yang terjadi maka akan menghadirkan persoalan baru. Nah, bisa jadi ya, bisa jadi anaknya yang mati atau ibunya yang mati. Nah, ini jadi di antara kedua belah pihak kita harus saling melindungi, saling istilahnya itu saling menyelamatkan lah seperti itu ya. Dengan cara apa? Jangan hamil di usia muda, di usia dini. Kemudian ada juga risiko yang akan diterima oleh perempuan yang hamil di usia muda, yakni gangguan kejiwaan karena stres menghadapi kehamilan. Memang orang hamil itu kan, mohon maaf walaupun saya tidak pernah hamil, tapi kita dapat cerita dari orang tua bahwa stres ya. Jadi dulu yang biasanya dia tidur enak terlentang, enak terlungkup ya. Sekarang kalau sudah hamil kan tidak bisa dia tidur terlungkup atau terlentang. Sebab apalagi yang dia bisa mungkin hanya miring saja. Miring pun juga agak berat. Mau miring ke kanan, dia harus mengikuti ya jabang bayinya ya. Mau ke kiri juga begitu dan seterusnya ya. Nah, kemudian kalau dia hamil di usia dini sedang dia sekolah, maka risiko dia putus sekolah. Karena apa? Tidak mungkin nanti dalam keadaan hamil dia masuk sekolah, pasti akan terjadi bullying ya, akan terjadi penghinaan ya, akan terjadi sesuatu yang tidak baik lah ya, menjadi pembicaraan oleh teman-temannya. Kemudian risiko tindakan aborsi. Nah, ini aborsi ini tidak dibenarkan dalam hukum positif maupun agama, karena ini sama artinya kita telah membunuh ya manusia atau janin yang sudah diberikan oleh Tuhan. Baik, selanjutnya kita masuk kepada pendewasaan usia perkawinan. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ini perlu menjadi catatan kita bersama untuk disampaikan kepada anak didik kita bahwa idealnya seorang anak atau seorang laki-laki maupun perempuan itu harus memiliki persiapan fisik ya. Fisiknya dipersiapkan dalam arti kata usianya. Ya, kalau perempuan itu kan usianya 20 atau 21 tahun minimally ya. Dan laki-laki itu 30 atau 35 tahun ke atas. Ya, jangan juga perempuan nanti di usia 40 tahun dia mau kawin, salah juga ya. Itu terlalu matang akhirnya ya tidak bisa melahirkan karena di usia itu mungkin perempuan sudah menopause ya di usia 40 tahun. Nah, ini jadi perlu persiapan fisik, yang kedua perlu persiapan mental. Jadi mental ini yang paling penting ya. Jadi karena di dalam kita menikah itu mungkin saat ini kita bisa bayangkan enaknya saja karena orientasinya kita seksual. Ya, orientasi kita adalah untuk kepuasan seksual. Tapi kalau kita sudah berumah tangga, maka yang hidup itu adalah dua kepala yang berbeda, Bapak dan Ibu. Pasti kadang-kala kita saling saling menyatukan persepsi,
di sisi lain kita bisa berbeda pandangan terhadap satu hal yang sama. Nah, kalau kemudian mental kita tidak siap ya, maka ini bisa membuat kita menjadi sakit. Kemudian ada juga persiapan sosial ekonomi ya. Persiapan sosial, persiapan ekonomi ini penting bagi seorang laki-laki maupun perempuan. Jadi dia harus pandai ya menghasilkan ya uang lah begitu ya. Karena kan kita tidak ingin hidup semata-mata hanya untuk melakukan hubungan seksual, kan tidak mungkin ya. Masa kita ngerep saja gitu ya di dalam rumah ya, bersimbut ya, sama istilah bersimbut itu artinya ya kita pakai selimut ya, tetap berhari-hari sama istri kita atau sama suami kita, ya bosan kita ya, bosan Bapak dan Ibu ya. Nah, maka ada saatnya kita cari duit ya untuk memberikan nafkah kepada istri kita dan kepada anak-anak kita. Jadi nafkah batinnya istri itu dapat, nafkah ekonominya atau ma'isyah atau kehidupan sehari-harinya juga terjamin oleh laki-lakinya. Kemudian persiapan pendidikan dan skill. Nah, jadi seorang laki-laki maupun perempuan harus menghadirkan potret diri yang memiliki pendidikan yang baik dan skill yang mumpuni. Apa tujuannya? Supaya tidak ada pelecehan di antara sebelah pihak, di antara kedua belah pihak ya. Artinya bisa jadi perempuan atau istri kita ingin bekerja, maka kita sebagai laki-laki harus memberikan ruang itu ya, sebab laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mengekspresikan skill, kemampuan yang dia miliki di tengah-tengah masyarakat. Apakah dengan dia menjadi pegawai, ataukah dia menjadi seorang politisi, menjadi seorang pedagang, ataukah dia menjadi seorang pendidik atau guru seperti Bapak dan Ibu ini ya. Jadi laki-laki tidak boleh ya melarang ya, tapi yang perlu kita diskusikan itu adalah bagaimana peran seorang suami dan juga seorang istri, dan bagaimana kesiapan seorang istri mendapatkan izin dari seorang suami ketika dia diberikan izin untuk bekerja, dan itu namanya prinsip saling menghormati. Jadi tidak benar juga kalau kemudian perempuan karena merasa diri paling pintar misalnya, lalu kemudian dia seenaknya keluar masuk tanpa izin suaminya. Nah, itu juga tidak benar. Berarti di situ kita telah mengabaikan ya prinsip-prinsip kesetaraan, kita telah mengabaikan prinsip-prinsip persamaan, bahkan kita telah mengabaikan prinsip-prinsip saling harga menghargai. Nah, kemudian selanjutnya dalam pendewasaan usia perkawinan, maka kita ingin mendorong ya bahwa anak-anak kita itu dia harus matang secara agama, ya, dia harus matang secara keyakinan kedua belah pihak, sehingga ketika dia mendapatkan masalah di dalam rumah tangga, dia tidak mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan masalah itu. Yang saya maksudkan jalan pintas itu adalah misalnya ya dia pergi ke dukun, ya dimintain oleh dukun ayam warna hitam 5. Bagaimana mau cari ayam warna hitam 5? Sementara untuk beli nasi saja dia tidak ada. Nah, ini yang saya maksudkan. Jadi kalau dia punya persiapan agama yang baik, keyakinan yang baik tentang agamanya masing-masing, maka saya yakin perempuan itu akan ditempatkan pada tempat yang sangat mulia. Kalau dia punya masalah, dia tinggal mengadu. Kalau dia Islam, dia sholat, dia sedekah, dia berdoa kepada Tuhannya, kepada Allah SWT. Kalau dia Kristen, dia pergi ke gereja. Kalau dia Hindu, dia pergi ke pura. Begitu seterusnya. Jadi ada persiapan agama, keyakinan untuk kemudian saling menghormati dan saling menghargai. Itu yang terkait dengan pendewasaan usia perkawinan. Baik, selanjutnya masih lanjutannya dari program pendewasaan perkawinan, bahwa tentu ada tujuan dari setiap program yang kita hadirkan atau pemerintah hadirkan ya, untuk memberikan suatu pemahaman ya bahwa pendewasaan perkawinan adalah memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar di dalam merencanakan keluarga mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga.
kesiapan fisik, kesiapan mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi, serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran. Nah, ini saya kira penting untuk kita pahami bersama, terutama dalam istilah jarak kelahiran. Ya, kadang-kadang kan ada seorang ya baru datang, baru melaksanakan perkawinan, istilahnya dia ngebus ya, ngebus dia. Tahun ini melahirkan istrinya, besok tahun depan melahirkan lagi, setiap tahun ya dia paksa istrinya untuk hamil. Nah, ini tentu tidak baik. Kenapa? Karena segala sesuatu yang dipaksakan itu tentu tidak baik. Ya boleh kita berikhtiar memiliki anak yang banyak, tetapi ikhtiar kita tentu dengan cara-cara yang ma'ruf. Bukankah agama juga menyampaikan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi pergaulilah mereka, istri-istrimu itu dengan cara-cara yang baik. Artinya kita harus mengerti tentang bagaimana keadaan dia, ya, kelelahan dia, fisik dia dan seterusnya. Jadi kita jangan sampai terlalu banyak memaksakan kehendak sebagai seorang laki-laki. Kemudian pendewasaan usia perkawinan memiliki angka acuan masa reproduksi, misalnya masa menunda. Masa menunda ini artinya seorang laki-laki maupun perempuan yang diikat dalam perkawinan boleh melakukan hubungan seksual, tetapi proses kehamilannya bisa ditunda, ya. Jadi masa menunda perkawinan kalau dia belum kawin ya, jadi jangan terlalu cepat dulu, ya. Nah, mungkin lewat 20, ya mungkin dia merencanakannya nanti di usia 23, silahkan. Di usia 24 juga silahkan bagi perempuannya. Itu artinya masa menunda perkawinan. Atau kehamilannya, dia sudah kawin, ya, tetapi dia tunda kehamilannya dengan program KB atau yang sejenisnya, ya, program IUD dan seterusnya, ya. Nah, jadi dia tunda kehamilan dia. Jadi tahun pertama sejak menikah dia tidak memprogramkan kehamilan, tapi nanti di tahun kedua atau tahun ketiga. Kemudian ada pendewasaan perkawinan itu masuk di dalamnya masa menjarangkan daripada kehamilan. Nah, itu yang saya maksud. Jadi kehamilan itu harus dijarangkan. Jangan istilahnya itu ya kayak kita dikejar hutang, ya, hamil, ya. Hari ini, tahun ini hamil, tahun depan hamil, ya. Tahun depan lagi hamil. Ya, fisik masing-masing perempuan berbeda-beda, ya. Tapi ya kalau sudah disepakati dan siap ya dengan segala risikonya, yaitu lain persoalan. Kemudian masa mencegah kehamilan. Nah, ini saya kira seorang suami harus rajin membawa istrinya ke dokter untuk selalu berkonsultasi tentang kehamilan. Baik, selanjutnya, perlukah kita mengakhiri pernikahan dini? Ya, tentu sangat perlu, sebab dampak pernikahan dini itu ya sangat banyak apabila kita lihat dari berbagai macam aspek. Misalnya dampak hukumnya apa? Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 1 1974. Ini kan pidana, masuk pada kategori pidana. Jadi kalau ada perempuan laki-laki yang memaksakan diri untuk melaksanakan pernikahan di bawah usia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, nah ini bisa masuk pidana, ya. Ini bisa masuk pidana. Maka oleh sebab itu jangan, ya, perlu disosialisasikan kepada anak didik kita agar jangan menempuh hal-hal yang melanggar tata krama hukum. Kemudian yang kedua, ya, dampak fisik atau biologis. Ini dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan dini. Maka oleh sebab itu jangan kita pernah yang namanya mengizinkan anak-anak kita untuk menikah karena fisiknya akan terganggu, biologisnya juga demikian. Termasuk dampak sosial, ya. Dampak sosial yang ditimbulkan oleh pernikahan dini ini luar biasa, akan menjadi cemooh teman-temannya, akan mendapatkan bullying, ya, dari teman-temannya, ya, olok-olokan dari teman-temannya. Jadi pernikahan dini ini nikmatnya sesaat, menderitanya yang panjang. Nah, jadi jangan sampai seperti itu, ya. Jadi inilah yang menjadi tugas kita, bapak-bapak dan ibu-ibu, para pendidik, para guru, untuk menyampaikan kepada peserta didiknya bahwa pernikahan dini itu tidak ada manfaatnya, ataupun kalau ada manfaatnya terlalu sedikit daripada mudaratnya. Manfaatnya sedikit sekali, mudaratnya yang besar. Jadi kalau istilahnya kalau 100 itu ya
99:1 ya. Itu kalau kita bicara tentang pernikahan dini dampaknya. Kemudian dampak perilaku seksual menyimpang. Nah, ini mohon maaf. Kalau ada anak-anak kita yang mengalami pernikahan dini kemudian putus di tengah jalan, nah ini dia akan menghasilkan dampak perilaku seksual yang menyimpang. Bisa jadi mohon maaf ya, akan masturbasi kalau dia perempuan karena dia pernah menikmati nikmatnya seksual, atau kalau dia laki dia akan melakukan onani terus, sehingga itu akan merusak struktur dan jaringan sistem reproduksi yang dia miliki. Maka oleh sebab itu ya, tugas kita bersama sekali lagi untuk tidak pernah mengizinkan. Kalau dia pernah terjadi, maka kita akhiri. Kita upayakan dengan semampu kita bahwa pernikahan dini ini tidak boleh terjadi. Baik, selanjutnya, resiko pernikahan dini. Nah, ini saya sedikit ya menyampaikan tentang resiko pernikahan dini. Komplikasi saat kehamilan dan melahirkan adalah penyebab kedua terbesar untuk anak perempuan berusia 15 dan 19 tahun. Komplikasi ya. Jadi ada penyakit-penyakit yang ditimbulkan kalau kita terlalu dini di dalam menikah. Kemudian bayi yang lahir dari ibu yang berusia di bawah 20 tahun berpeluang besar untuk meninggal sebelum usia 28 hari. Nah, ini ya. Tentu sekali lagi sangat mengerikan sebenarnya pernikahan dini ini ya. Kemudian perempuan yang menikah dini lebih rentan KDRT. Kenapa? Karena perempuan ya atau ketika berhadapan dengan laki-laki yang emosional dan dia under control karena tidak dewasa atau belum dewasa. Ya, laki-laki yang belum dewasa biasanya menyelesaikan masalah bukan dengan nasihat, bukan dengan pikiran yang jernih, tetapi langsung main tangan, langsung main pukul. Ya, kalau sekedar tangannya yang memukul, ini kakinya juga ikut ya. Kalau sekedar kakinya juga, ini benda lain yang juga ikut ya berbicara. Nah, ini yang kita khawatirkan. Jadi mengancam ya daripada keselamatan kedua belah pihak. Kemudian perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun atau 19 tahun berpeluang 4 kali lebih rendah untuk tidak dapat mengakses pendidikan. Betul sekali. Jadi perempuan kalau sudah namanya menikah itu ya putus sekolah sudah namanya ya. Tapi alhamdulillah ya, alhamdulillah pemerintah membuat terobosan luar biasa dengan menghadirkan sekolah menengah atas terbuka atau SMP terbuka ya. Nah, tetapi itu pun mohon maaf paket C istilahnya ya. Nah, itu pun kita lihat, saya kebetulan diminta menjadi tutor di salah satu SMA terbuka. Yang datang kalau ada 10 orang, 1 yang datang. Karena lebih banyak rasa malu ya. Artinya lebih banyak tidak suksesnya lah kalau ada anak-anak yang seperti ini. Jangan samakan dirinya dengan Ibu Susi mantan Menteri Kelautan ya. Kalau dia kan ya mengambil paket C apa istilahnya itu ya. Paket C itu setelah dia sukses ya, pesawatnya banyak, uangnya sudah unlimited gitu kan. Nah, tinggal dia minta ijazah saja. Nah, ini kita sudah remuk ekonomi, remuk apa-apa, tempat tinggal nggak ada, lagi kita mau sekolah, kan itu membuat sering terjadi ya istilahnya itu ya penyesalan dan seterusnya ya. Saya kira itu. Kemudian selanjutnya kita berbicara tentang peran orang tua dalam mengasuh anak. Nah, ini saya bersama istri dan anak-anak saya. Saya, Bapak dan Ibu, putra putri 4. Putra 1, putri 3 ya. Nah, ini kembar niki Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi alhamdulillah. Jadi saya baru merasakan betapa menjadi seorang ibu itu berat. Menjadi seorang istri itu lebih berat lagi ya. Menjadi seorang ibu berat, menjadi istri lebih berat lagi ya. Ibu kan ya satu yang dia susui anak saja. Tapi kalau seorang istri dua-duanya dia susui. Mana ibu, mana anaknya, mohon maaf. Mana anaknya, mana bapaknya lagi. Nah ini, mohon maaf Bapak dan Ibu. Maka oleh sebab itu, ya peran orang tua itu penting di dalam pengasuhan anak. Jadi ibu itu dia melahirkan, ibu itu mengasuh, ibu itu membesarkan, ya termasuk bapak juga mengasuh, mengarahkan menuju kedewasaan, serta menanamkan norma-norma
dan nilai-nilai agama yang berlaku. Kemudian orang tua harus mampu menjadi role model, ya, harus bisa digugu dan ditiru, termasuk bapak dan ibu yang mengajar, ya. Jadi jangan sampai kita pandai menyampaikan, tapi tidak dapat dicontoh oleh murid-murid kita. Kita melarang murid kita untuk, ya, berbuat tidak baik, tapi justru kita yang berbuat tidak baik. Nah ini, ya, tidak benar. Kemudian orang tua harus memahami masa pubertas daripada anak-anak kita, baik laki maupun perempuan, sehingga ketika dia, istilah orang Sasak itu, wah taek baleknya gitu ya, nah, kita bisa arahkan, ya. Kalau dia cenderung, ya, cenderung tertarik pada lawan jenisnya, bagaimana langkah kita, ya, bagaimana cara kita mengarahkannya. Nah, ini mohon maaf karena hujan turun cukup lebat, ya, suaranya agak terganggu sedikit, ya. Nah ini. Kemudian pendapat ahli tentang sikap orang tua terhadap anaknya. Ini baik anak kita laki-laki maupun perempuan, bapak dan ibu tentu harus kita memiliki kasih sayang yang sama, ya. Jangan pernah kita membeda-bedakan karena dia laki-laki saja lalu tingkat perhatian kita lebih, ya, terhadap yang perempuan. Kita harus adil. Sebagai orang tua, letakkan prinsip-prinsip keadilan di dalam rumah tangga untuk anak-anak kita, ya. Bahwa kemudian ibu lebih utama yang harus dihormati, itu betul. Bahkan agama pun memberikan penghormatan kepada seorang ibu, bahwa al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu, ya. Tapi ingat, ya, bukan berarti ibu harus disembah, harus didewa-dewakan, tidak. Lalu kita menafikan peran bapak, tidak. Tanpa keringatnya seorang bapak, maka ibu pun atau kita pun sebagai seorang anak tidak bisa untuk makan dan seterusnya. Atau kalaupun bisa karena ibu kita juga ikut mencari nafkah, tapi nilai keberkahannya yang ada. Maka inilah yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Jadi bagaimana menghadirkan respek dan kebebasan pribadi, jadikan rumah tangga nyaman dan menarik. Jadi kita, bapak dan ibu termasuk, ya, bagaimana kita dengan anak itu, termasuk anak didik kita, itu bagaimana menjadi mitra yang baik, bagaimana menjadi partner yang baik, ya. Jadi jangan ada bias, jangan ada istilahnya sesuatu yang senjang sekali, ada kesenjangan yang dibuat karena dia berstatus orang tua, lalu kemudian dia memposisikan diri sebagai orang yang memerintah saja, ya, kerjanya hanya memerintah, sehingga di dalam rumah tangga terjadi ibarat bawahan dan atasan, ibarat budak dan tuannya. Nah, jadi anak itu adalah mitra, dan bagaimana kita seakan-akan bersahabat atau berteman dengan anak-anak kita. Nah, itulah yang baik, ya. Jadi kita harus hargai juga kemandiriannya, ya, diskusikan tentang berbagai masalah yang terjadi, berikan rasa aman, sayang dan perhatian. Lalu anak-anak perlu juga dimengerti dan beri contoh perkawinan yang bahagia. Contoh perkawinan yang bahagia itu hadir dari orang tua. Jadi makanya orang tua itu harus punya komitmen, baik suami maupun istri, supaya menikah itu hanya sekali seumur hidup. Jangan menikahnya sekali seumur hidup, tapi selingkuhnya yang banyak. Ini tidak cocok, ya. Nah, tidak baik, ya. Tidak menjadi cermin untuk anak-anaknya. Nah, maka oleh sebab itu beri contoh perkawinan yang bahagia itu seperti apa. Nah, maka mungkin bapak dan ibu ingin melihat contoh bagaimana pernikahan yang bahagia itu. Nah, ini dia contohnya, ya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu hak-hak seorang anak, ya, di dalam mendapatkan perlindungan oleh negara, ya, sebelum kita masuk pada contoh keluarga bahagia. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014, bahwa hak anak itu sebagai berikut: hak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan dilindungi dari diskriminasi, ya. Hak untuk nama diri dan status kewarganegaraan. Jadi kita harus mampu menamakan anak kita yang baik, panggil juga dengan nama yang baik. Kalau kita namakan anak kita Ibrahim, panggillah dengan nama Ibrahim. Jangan kita dari orang tua yang merusak nama anak kita. Ibrahim nama anaknya, berem dia panggil, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Jadilah dia peminum berem, peminum tuak, ya. Kenapa peminum tuak itu? Ya berem, itu loh, ya.
Jadi semua bergantung kepada kita sebagai orang tua, ya. Kemudian hak untuk mengetahui orang tuanya. Nah, jadi anak itu wajib, ya. Apakah dia, mohon maaf sekali lagi, ya, anak yang lahir dari status kehamilan kecelakaan, itu juga dia berhak untuk mengetahui orang tuanya. Siapa yang pernah berbuat, ya. Dan termasuk walaupun dia bercerai suami istri atau ibu bapaknya, anak itu berhak untuk tahu siapa bapaknya, siapa ibunya. Kemudian hak untuk beribadah menurut agamanya. Jadi kalaupun terjadi di dalam rumah tangga perbedaan keyakinan, ya kita orang tua tidak boleh memaksakan anak itu untuk harus mengikuti, anaknya mengikuti agama orang tuanya. Jadi disitulah berlaku istilahnya lakum dinukum waliyadin. Bagimu adalah agamamu, bagiku adalah agamaku. Jadi ya kalau kemudian ingin bersama-sama dalam satu agama, itu tentu bagus. Tapi ini kalau terjadi. Dan itu kan banyak potret yang dihadirkan di tengah-tengah kehidupan kita, ya, orang-orang yang hidup dalam satu rumah tangga tapi berbeda keyakinan, beda agama. Nah, bagaimana Islam melihat itu? Itu tafsir banyak sekali membicara dengan itu, tapi kita tidak fokus terhadap hal itu. Kemudian untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial lainnya. Jadi seorang anak berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari orang tuanya, ya, dirawat, ya. Kalau dia sakit ya kita suntik, ya. Kalau dia batuk kita kasih obat, ya. Kalau dia lapar kita kasih makan dan seterusnya, ya. Jadi ini kalau kita berbicara tentang perlindungan anak, nah, dalam spektrum yang paling kecil namanya komunitas terkecil adalah keluarga, tapi komunitas terbesar di tengah-tengah masyarakat, anak pun mendapatkan hak yang seperti ini. Kemudian hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Jadi di sini pentingnya juga long life education itu ditanamkan, ya. Jadi orang tua tidak boleh, ya, mengatakan apa gunanya pendidikan, tidak usahlah pendidikan, ayo bantu bapak di sawah. Nah, ini salah. Ini namanya kekerasan verbal terhadap anak. Orang tua yang seperti itu perlu kita tarik telinganya, ya. Kalau bapak dan ibu dapatkan siswa seperti itu orang tuanya, ya, cari tali, ya. Nah, lalu kita sekuk dia orang tua seperti itu, ya, kita kasih dia semut, ya. Lalu nanti anaknya yang kasih biar dia paham betapa pentingnya pendidikan itu, ya. Kemudian hak untuk menyatakan pendapat dan didengar. Jadi anak itu juga kita harus berikan dia hak untuk berpendapat, ya, mengajukan idenya, ya. Kemudian kita harus dengar, ya. Jangan kita saja selalu ingin didengar sebagai orang tua, ya, sebagai murid, ya, sebagai guru kita selalu minta anak-anak mendengar. Tapi saat anak-anak kita ceramah, kita main handphone sebagai guru. Nah, ini tidak baik, ya. Ini Bapak dan Ibu yang suka seperti itu, tolonglah, ya, dirubah, ya. Insyaallah lah kita bisa untuk itu. Kemudian hak untuk beristirahat, ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ya, perlu menyampaikan hal ini kepada peserta didik, ya. Kemudian hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, ya. Di dalam agama Islam ada namanya hadanah, ya, hak pengasuhan. Jadi boleh orang tua itu kalau disepakati dia diasuh oleh orang lain, tapi jangan sampai, ya, anak-anak lebih mengenal pembantunya daripada ibu bapaknya, karena ibu bapaknya repot, jam 6 keluar kantor, pulangnya jam 6, ya. Dia pulang setelah anaknya tidur, pergi ke kantor juga ketika anaknya tidur. Nah, ini yang akan merusak hubungan kekerabatan, hubungan kekeluargaan, ya. Jadi akhirnya anak lebih lengket kepada pembantu daripada orang tuanya sendiri. Kemudian hak untuk memperoleh perlindungan diri. Nah, ini, ya, perlindungan diri itu artinya, ya, ada tempat yang nyaman, ya, ada perasaan yang baik selalu dia dapatkan, tidak pernah dibentak-bentak dan seterusnya. Hak untuk mendapatkan perlakuan manusiawi. Nah, ini kita harus memanusiakan manusia, lebih-lebih dia adalah anak kita. Kemudian hak untuk mendapatkan bantuan hukum apabila dia bermasalah dengan hukum. Baik Bapak dan Ibu, kita lihat inilah potret keluarga bahagia. Nah, keluarga bahagia itu kan kedua-duanya senyum, ibu bapak senyum, anak-anak juga senyum. Senyumnya malah kita tidak ingin suruh berhenti senyumnya, terus senyum saja seharian. Akhirnya, ya, apa yang terjadi? Ya, lelah ibu senyum katanya, duitnya nggak ada, gitu, ya. Nah, tapi keluarga bahagia seperti ini kita bisa kemana-mana dengan hati yang tenang, ya.
Ini namanya keluarga bahagia. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu juga adalah bagian daripada keluarga-keluarga yang bahagia dan dibahagiakan. Nah, ini perlu disampaikan kepada anak didik kita betapa indahnya kita mendapatkan atau memiliki keluarga yang bahagia. Apalagi ada burung terbang di atas kita, Masya Allah ya. Uang banyak, masalah tidak ada, hutang tidak ada, Masya Allah ya. Betapa bahagianya ya. Tapi kalau kita senyum sementara hutang terus mengejar, itu namanya kebahagiaan palsu ya. Selanjutnya, bentuk-bentuk anak kurang asuh. Ini akibatnya Bapak dan Ibu ya. Nanti disampaikan kepada anak-anak kita di sekolah. Kalau kalau kita cepat cerai, kita menikah di usia dini ya. Kalau kemudian ibu bapak cepat berpisah, kalau anak-anak kurang mendapat pengasuhan, akan begini. Dia akan mencari pengasuhan, akan mencari kenyamanan, ketenangan di luar rumah. Nah, kalau lawan jenisnya yang memberikan rasa nyaman itu, maka dia pun akan dengan mudah untuk memberikan, mengekspresikan. Ya, akhirnya berujung kepada perbuatan asusila ya, perbuatan yang tidak dibenarkan ya. Maka harus kita hindari. Jangan suka bentak anak di dalam rumah, sehingga kalau dibentak dia akan lari keluar rumah mencari temannya yang selalu halus tutur katanya. Ya, tapi kalau kita menghadirkan diri sebagai orang tua yang tutur katanya halus, ya, yang sikapnya sopan, yang penuh keibuan dan kebapaan, ya, insya Allah anak itu di luar sekolah atau di luar rumah akan malu untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh negara maupun oleh agama. Baik, selanjutnya pengaruh negatif kurang asuh. Nah, ini dia. Anak akan cenderung menjadi egois ya, psikologis menjadi terganggu. Ini akibat anak-anak yang mendapatkan kurang asuh di dalam rumah tangga. Dia mungkin masih punya bapak dan juga masih punya ibu, tapi itu tadi ya, seperti saya katakan tadi, ibu bapaknya orang ya super sibuk ya, apalagi di kota-kota ya, tetangga dengan tetangga dia kurang bergaul karena tembok rumahnya sudah tinggi-tinggi ya, tembok pagar tinggi-tinggi ya. Nah, akibatnya anak-anak hanya diam di rumah, hidup dengan pembantu ya. Kalau pembantunya tidak ada, akhirnya dia minta ya lawan jenisnya untuk datang bertamu ke rumah. Akhirnya terjadilah hubungan seksual yang tidak diinginkan. Karena apa? Karena dia rindu ada tokoh yang diidolakan di dalam rumah, tapi dua-duanya manusia super sibuk. Pulang saat anaknya tidur, ya, dan pergi keluar kerja juga saat anaknya tidur. Sehingga anak dan orang tua tidak pernah bertatap muka, hanya say hello lewat handphone. Akibatnya anak itu menjadi liar, ibarat ayam hilang dari induknya, atau ibarat ayam kehilangan induk. Nah, kemudian akibat ini timbulkan tingkat kriminalitas menjadi tinggi, ya, kadang-kadang menjadi penyalahguna narkoba dan lebih senang hidup bebas. Nah, ini penyebab yang akan muncul atau pengaruh yang akan muncul akibat anak tersebut kurang asuh. Baik, selanjutnya ini dia model keluarga broken home atau model keluarga anak-anak yang mendapatkan kurang pengasuhan dari orang tuanya. Akhirnya dia mencari apa? Mencari kebebasan di luar. Ya, lalu muncullah stigma dan diskriminasi. Stigma dan diskriminasi yang dialami anak akibat kurang asuh dari orang tua. Lalu bagaimana cara kita menangani stigma itu? Nah, maka selalu lihat mereka dalam perspektif korban. Jangan kita pernah hadir sebagai orang yang suka memponis. Kadang-kadang ini kan kita suka memponis orang, ya. Nah, kita suka menyalahkan orang. Kita suka menyalahkan murid, menyalahkan anak. Tidak pernah kita rangkul mereka ini. Selalu kita pojokkan. Akhirnya namanya manusia, walaupun dia salah sekalipun kalau kita pojokkan akan muncul adrenalinnya. Ya, akhirnya seringkali ada guru yang dibacok oleh muridnya. Ada juga orang tua dibacok oleh anaknya. Kenapa? Karena dia tahu dirinya salah, tapi sampai di rumah bukan malah dibela, ya, tapi justru ditambah kesalahannya, dipersalahkan, disudutkan, ya, distigmatisasi dia sebagai orang yang tidak benar. Nah, inilah
yang saya kira penting untuk kita jauhkan ya. Kemudian bangun lingkungan tanpa stigma ya. Jangan pernah kita saling menyalahkan, jangan pernah kita saling menyudutkan. Kemudian pahami bahwa apapun yang terjadi tidak boleh menghilangkan hak mereka. Jadi intinya adalah anak-anak walaupun dia mendapatkan kesalahan ya ada istilahnya punishment betul, tapi punishment yang kita hadirkan itu ya seiring dengan reward yang kita berikan kepada mereka. Kalau dia salah ya hukumlah dia, tapi hukuman yang mendidik, bisa menyapu ya, bisa membersihkan kamarnya, bisa disuruh menghafal ya Al-Quran misalnya kalau dia muslim, atau dia suruh menulis ya perkali-kalian sampai 3 lembar misalnya gitu ya, ditulis sampai dia bengkok jadi jemarinya. Itu kan mendidik juga walaupun agak melelahkan. Nah kalau tidak bisa, kalau kita ada temukan ada anak-anak seperti itu dan kemudian tidak ada lagi daya upaya yang lain, ya kita perlu juga menawarkan diri menjadi orang tua asuh bagi mereka ya. Jadi hadirkan diri sebagai orang tua asuh ya. Kan kalau tidak salah ada program pemerintah itu namanya rumah singgah ya, rumah singgah bagi anak jalanan. Nah ini dia, tawarkan diri menjadi orang tua asuh bagi mereka ya. Nah, adakah orang bisa seperti ini? Ya pasti semua kita bisa, termasuk Bapak dan Ibu ya, guru ya. Selama ini belum pernah saya dengar ada guru menjadi orang tua asuh bagi muridnya, karena guru-guru ini selalu ingin hidup bahagia sendiri saja ya. Maka oleh sebab itu kalau ingin lebih bahagia ya mari kita panggil ya, mari kita survei ada enggak anak-anak kita yang secara ekonomi dia kurang bagus atau mungkin dia anak yatim ya, tawarkan diri sebagai orang tua asuh. Bukankah ketika kita memberi makan seekor burung, bahkan seekor anjing sekalipun kita berikan makan kita dapat pahala, apalagi ini manusia. Kok bisa menyatakan begitu? Mana dalilnya? Jadi saya tampilkan dalil nanti sedikit. Fi kulli kabitin zi sodaqah ya. Fi kulli zi kabitin laka sodaqah. Setiap kita memberikan makanan atau minuman makhluk yang bernyawa, ada di dalamnya nilai sedekah atau pahala. Bapak dan Ibu mau kan seperti itu? Kalau mau silahkan ya. Jadi orang tua asuh yang baik bagi murid-murid kita yang bermasalah. Baik, selanjutnya ini dia ya. Ini kebetulan anak saya yang kembar tadi itu. Jadi kita senang lihat kalau anak-anak seperti ini. Ya saya juga mohon doa ya Bapak dan Ibu guru, yang mudah-mudahan Bapak dan Ibu guru juga punya keturunan yang enak dipandang, qurrata ayun, ya enak dipandang, enak disaksikan ya. Saya kira itu penyampaian saya pada materi perkawinan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Adapun kalau ada pertanyaan dan seterusnya ya kita akan selesaikan esok pada pertemuan yang offline ya, insyaallah. Saya kira demikian, lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.